wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Saya Sofi Nurul Mauludia selaku supervisor, Dan saya Bulinda Lestari selaku coach. Dan saya Burika selaku coaching. Baik, kegiatan coaching rencananya berlangsung antara 15-20 menit yang akan direkam kemudian di-upload dengan setting unlisted sehingga lebih terjaga keprivasiannya. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Bu Sofi. Baik, kabarnya hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Bu Sofi. Baik, pada sesi coaching kali ini Bu Linda bertindak sebagai coach ya Bu ya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan penilaian yang harus kita capai pada kegiatan coaching, diantaranya prinsip coaching yaitu menyangkut kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Apakah proses coaching sudah menggunakan rasa dengan kehadiran penuh dan sesuai alur tirta, bagaimana coach menggali potensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, dan situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Nah, kalau boleh tahu Bu Linda, kompetensi apa yang perlu dikembangkan atau yang ingin saya amati pada coaching kali ini Bu? Baik Bu Sofi, mengenai kompetensi apa yang ingin saya kembangkan pada acara coaching hari ini adalah mendengarkan dengan aktif. Dimana alasan saya karena dalam mendengarkan aktif ini kita dapat menghindari kesalahpahaman dan asumsi yang keliru di antara coach dan coaching. Kemudian mendukung coachee dalam menyelesaikan pemikiran dan permasalahan mereka. Kemudian ini juga dapat memahami kebutuhan dan talenta yang ada pada coachee secara mendata. Kemudian meningkatkan aktivitas pertanyaan ini dan intervensi coachee. Itu Bu. Untuk harapan dari kegiatan coaching ini apa ya Bu Linda ya? Dengan kegiatan coaching ini Bu, nanti diharapkan saya adalah coachee saya bisa menemukan solusi atas masalah yang dialaminya berdasarkan identifikasi dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Baik. Kalau begitu semoga kegiatan coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Linda. Baik Ibu, terima kasih. Baik. Selamat siang Bu Rika. Selamat siang Bu Linda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Akan tetapi sebenarnya tujuan saya ke sini ada yang perlu saya bicarakan Bu Linda. Ada suatu ganjalan ini di dalam diri saya Bu Linda. Ada apa Bu Rika? Coba Bu Rika ceritakan kepada saya. Baik Bu Linda, jadi seperti ini. Bu Linda kan tahu sendiri ya, kalau saya ini kan kepala sekolah. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang kepala sekolah itu Bu Linda. Nah, di sekolah saya itu kan banyak sekali guru-guru dan di situ banyak sekali karakter, jadi berbeda-beda antara guru satu dan guru yang lain. Nah, kebetulan guru-guru saya ini kan juga ada yang sudah senior, mengajarnya sudah ada yang lebih dari 5 tahun, 10 tahun, dan ada guru baru yang masih 2 tahun. Nah, akan tetapi guru baru yang masih 2 tahun ini, itu kebetulan beliaunya adalah seorang yang aktif dan juga berprestasi. Ini namanya Bu Dinda. Nah, karena keaktifan dan juga prestasi dari Bu Dinda ini tadi, itu Bu Dinda ini sampai dipilih menjadi pengurus organisasi. Kan Bu Dinda tahu sendiri kalau di luar sana kan ada ya organisasi di luar sekolah. Nah, ini sampai dipilih loh jadi pengurus ini Bu Dinda. Nah, otomatis untuk yang di sekolahan mungkin ya ini masih guru baru, akan tetapi mendapatkan perhatian lebih di luar sana, itulah yang menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi yang guru-guru senior ini ada yang dirasa seperti gimana gitu ya, karena dengan guru yang masih baru kenapa mempunyai kelebihan-kelebihan seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan saya benar-benar kepikiran ini Bu Linda. Saya mengerti Bu Rika. Lalu apa tujuan yang ingin Bu Rika capai nantinya dengan permasalahan yang ada ini Bu Rika? Baik, sebenarnya kalau saya berangan-angan ini Bu Linda ya, untuk tujuan kedepannya itu saya ingin guru-guru ini tuh harmonis tentunya. Kedepannya ini bisa berkolaborasi, bekerja sama. Apalagi kita ini kan dalam rumpun sekolah itu adalah keluarga kedua.
Jadi saya ingin semuanya itu rukun, semuanya jadi terbuka, seperti itu Bu Linda. Harapan saya ke depannya seperti itu. Baik, Bu Rika tadi menyampaikan bahwa harapan jenengan nggih tadi kerjasama juga untuk menghindari kesenjangan sosial yang ada di sekolah. Ini maksudnya yang dimaksud kesenjangan sosial itu bisa Bu Rika sampaikan kepada saya seperti apa? Baik, jadi kesenjangan sosial yang terjadi itu saya dengar dari luar itu Bu ya, kalau ada yang bilang itu kalau saya ini pilih kasih loh Bu. Nah ini yang menyebabkan saya juga bagaimana ya, sampai ada kata-kata pilih kasih seperti itu Bu Linda. Baik, ini sangat menarik sekali ya Bu Rika untuk kita bahas pada kali ini. Kira-kira maksud dari pilih kasih yang bagaimana ya Bu Rika? Kalau saya menangkap mungkin ini Bu ya, mungkin ini karena begini, kan Bu Dinda ini kan biasanya itu mewakili dari organisasi dan mendapatkan fasilitas khusus mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop gitu ya. Nah, sedangkan Bu Dinda sendiri kalau di sekolah otomatis punya tanggung jawab mengajar. Nah, kalau untuk pergi ke workshop kan pasti pamit saya ini ya. Nah, ketika saya dipamiti bahwa ada tugas dari organisasi untuk mengikuti workshop, otomatis saya kan pastilah ya sedikit banyak itu entah itu memberikan transport, entah itu apa, dan di situ juga selain saya memberikan transport kan ada kedekatan tersendiri ya ketika berkomunikasi ini juga. Mungkin kalau saya gambarkan mungkin itulah yang yang disebut dengan pilih kasih, mungkin seperti itu Bu Linda. Ternyata seperti itu Bu Rika. Lalu kira-kira apa yang bisa Bu Rika lakukan untuk membuat guru-guru Bu Rika ini kembali harmonis dalam lingkungan sekolah? Sebentar saya pikirkan sejenak ya Bu Linda ya. Jadi kemungkinan mungkin yang bisa saya lakukan nanti itu yang pertama itu nanti saya akan mencoba ngajak ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya. Jadi mungkin tidak langsung semua bebarengan, tidak. Jadi mungkin ada sesi 1 saya ngobrol dengan Bu Dinda dulu. Nanti akan saya berbicara hati ke hati kepada Bu Dinda. Lalu di sesi kedua saya akan berbicara dengan dewan guru yang lain. Dan mungkin di kesempatan yang lain lagi baru nanti akan saya pertemukan semuanya. Mungkin gambaran saya masih di situ ya, seperti itu Bu Dinda. Kira-kira skala ya Bu ya, kita dari skala 1 sampai 10. Bu Rika itu memberikan penilaian berapa terhadap keharmonisan yang ada di antara guru-guru ada di lingkungan sekolahnya Bu Rika? Kalau saat ini karena terjadi hal seperti ini, saya masih menilainya di angka 5. Dan harapan saya ketika saya nanti sudah ngobrol baik itu dengan Bu Dinda ataupun dengan Dewan Guru ataupun sudah mengobrol semuanya, saya bisa meningkatkan dari angka 5 itu setidaknya bisa ke angka 8 bahkan 10 pun maksimal. Saya inginnya seperti itu Bu Dinda. Baik, sepertinya ini menarik sekali ya Bu Rika. Kira-kira nih kapan Bu Rika mau melakukan hal tersebut? Wah, ini pasti harus secepatnya ini ya Bu Linda ya. Jadi kalau saya raba-raba jadwal saya juga ini ya Bu Linda ya. Kebetulan mungkin saya akan merencanakan ini di hari Jumat besok karena Jumat itu agak santai ya. Kita mungkin Jumat saya bisa berbicara dengan Bu Dinda. Setelah itu Sabtunya saya akan berbicara dengan Dewan Guru dan mungkin di minggu depannya baru akan saya fasilitasi untuk pertemuan. Jadi kita berbicara bersama-sama seperti itu. Baik sekali tadi apa yang sudah disampaikan sama Bu Rika. Sekarang nih kira-kira obrolan seperti apa yang mau Ibu Rika lakukan, yang mau Ibu bicarakan dengan guru-guru Ibu yang ada di sekolah? Sebentar Bu Dinda. Mungkin kalau nanti yang pembicaraan saya dengan Bu Dinda, mungkin nanti saya akan mencoba menghimbau kepada Bu Dinda agar bisa mengimbaskan apa yang dimiliki, apa yang ilmu yang sudah didapat mengimbaskan kepada guru-guru yang lainnya. Seperti itu nanti saya bisa memfasilitasi untuk waktu. Jadi nanti bisa melewati kombel atau komunitas belajar nanti untuk bisa Bu Dinda ini menyampaikan ilmunya tadi. Dan kalau yang pembicaraan saya dengan Dewan Guru itu adalah
nantinya saya akan menyadarkan beliau-beliau ini supaya bisa memotivasi siapapun itu orang yang memiliki kompetensi, agar nantinya hal-hal positif seperti itu tuh diharapkan bisa memajukan lembaga kita, seperti itu. Tepat sekali dan sangat menarik sekali ya Bu. Dengan cara itu Bu Rika bisa menumbuhkan kolaborasi antar sesama guru, juga Bu Rika sebagai kepala sekolah juga sudah memfasilitasi bagaimana cara meningkatkan kompetensi yang ada di guru-guru untuk memajukan lembaga itu supaya menjadi lebih baik. Menarik sekali ini Bu Rika obrolan kita hari ini, dan selanjutnya saya tunggu cerita selanjutnya dari hasil ngobrol-ngobrolnya Bu Rika dengan guru-guru yang ada di sekolah Bu Rika. Baik, terima kasih Bu Dinda sudah mendengarkan sharing saya. Saya sendiri juga yang tadinya tidak terfikirkan apa-apa gitu ya. Jadi sekarang mendapatkan inspirasi dari obrolan kita, saya juga merasa lega. Dan nanti setelah saya melaksanakan rencana saya tadi, saya akan mencari Bu Linda lagi untuk kita bisa sharing untuk rencana tindak lanjutnya. Terima kasih banyak Bu Linda. Sama-sama Bu Rika, dan akan saya tunggu obrolan selanjutnya dari pembicaraan Bu Rika. Dan semoga apa nantinya sudah dibicarakan dengan guru-gurunya Bu Rika mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama. Baik Bu Linda, terima kasih telah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Rika ini tadi ya. Pada sesi ini, kegiatan pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya ajukan. Bagaimana Bu Linda menilai sendiri performa dalam kegiatan coaching yang sudah Bu Linda lakukan bersama Bu Rika ini tadi? Baik Bu, menurut saya apa yang sudah saya lakukan itu sudah baik. Dimana kegiatan coaching yang saya lakukan juga sudah menggunakan rasa dan sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching, dimana yaitu tentang kemitraan, adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Linda, kemudian apakah ada tindak lanjut dari pertemuan antara coach dengan coachee yang sudah dilaksanakan ini tadi? Terus apabila ada, kapan mau dilaksanakan? Untuk tindak lanjutnya ini tadi antara coach dan coachee ada Bu. Untuk kapan akan dilaksanakan, yaitu secepatnya, karena ini tadi kisarannya urgent dan harus segera diselesaikan untuk membuat kondisinya itu harmonis dalam kegiatannya itu Bu. Baik Bu Linda, dari kegiatan coaching ini tadi, adakah kompetensi yang menurut Bu Linda ingin dikembangkan lebih lanjut atau lebih dalam lagi Bu? Ada Bu, yaitu tentang yang ingin saya tingkatkan, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara coach dan coachee, kemudian juga berusaha untuk menghindari kesalahpahaman dan asumsi yang keliru, serta mendukung coachee dalam menyelesaikan pemikiran dan perasaan mereka. Kemudian memahami kebutuhan dan tantangan coachee secara mendata dan meningkatkan aktivitas pertanyaan dan intervensi coaching. Baik Bu Linda, selanjutnya akan saya sampaikan hasil pengamatan dari coaching Ibu bersama coaching tadi yang sudah saya rangkum dari kegiatan ini tadi. Yang pertama, permasalahan dari coaching, di mana coaching yang seorang kepala sekolah memiliki banyak guru, di mana mereka memiliki banyak karakter. Kemudian mereka juga ada yang senior dan junior. Kemudian di antara mereka itu terjadi permasalahan, yaitu adanya kesenjangan di antara mereka. Di sini permasalahannya itu ada seorang guru junior, istilahnya yang baru 2 tahun masuk di sekolah Bu Rika, yang sudah aktif berprestasi dibandingkan dengan guru yang senior. Sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadi kesenjangan di antara guru-guru yang ada di sekolah Bu Rika. Nah, dari yang saya tangkap ini tadi, kenapa kesenjangan tersebut terjadi? Itu karena memang Bu Dinda ini
memang guru yang aktif dan selalu mengikuti seminar, workshop, kegiatan di luar sekolah yang menyebabkan beliaunya menjadi orang yang sangat dipercaya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga Bu Dinda itu sampai menjadi seorang pengurus dari suatu organisasi. Kemudian dari hal ini maka guru senior menjadi ada sedikit mungkin iri ya dalam tanda kutip, karena kesenjangan sosial di antara guru-guru tersebut. Kemudian untuk tujuan kedepannya, Bu Rika ingin bahwa seluruh guru yang ada di sekolah Bu Rika ini menjadi harmonis hubungannya, kemudian rukun, saling berkolaborasi dalam semua kegiatan sekolah, karena dengan hal tersebut dilakukan maka segala kegiatan sekolah akan berjalan dengan baik dan hal itu akan menuju ke kemajuan sekolah juga gitu. Nah, kenapa sih di sekolah Bu Rika kok terjadi kesenjangan itu? Ternyata di luaran itu banyak orang yang mengatakan bahwa Bu Rika ini pilih kasih katanya. Dikira orang Bu Rika ini memfasilitasi khusus beberapa orang saja. Ternyata Bu Rika ini sebenarnya hanya memberikan sedikit bantuan moral, kemudian spiritual kepada guru tersebut agar semakin maju demikian. Karena hal tersebut kan tujuannya juga untuk memajukan sekolah. Nah, kemudian yang akan dilakukan Bu Rika, istilahnya rencana yang akan dilakukan Bu Rika adalah mengobrol dengan guru-guru yang ada di sekolah Bu Rika. Yang pertama mengobrol santai dengan Bu Dinda, khusus Bu Dinda dulu yang akan diajak berbicara. Kemudian berikutnya mengobrol dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Kemudian dari skala 1 sampai 5 hubungan antar guru di sekolah Bu Rika ini, katanya Bu Rika tadi masih ada di kisaran 5, padahal beliau ingin dengan Bu Rika mengelancarkan aksi kegiatan yang menyatukan guru-gurunya Bu Rika ini bisa naik skala tersebut antara 8 sampai 10 gitu. Nah, untuk waktu pertemuan, katanya Bu Rika tadi, Koji menyatakan bahwa sesegera mungkin akan dilaksanakan gitu. Kemudian untuk materi omongan atau obrolan yang akan disampaikan Bu Rika ke Bu Dinda maupun ke seluruh guru itu, yang saya tangkap tadi adalah himbauan kepada Bu Dinda untuk membagi praktik baiknya pada pombel yang ada di sekolah Bu Rika, sehingga kemajuan tidak hanya pada Bu Dinda saja tapi menular kepada yang lainnya, sehingga menyebabkan kemajuan sekolah itu dirasakan bersama gitu. Dan untuk dewan guru yang lain, Bu Rika memotivasi agar siapapun boleh maju gitu ya, siapapun boleh maju, tidak hanya Bu Dinda saja, karena tujuan akhirnya memang untuk memajukan sekolah. Nah, untuk yang saya tangkap antara obrolan Coach Bu Dinda dengan Bu Rika selaku Koji itu menurut saya sangat bagus sekali, karena Coach memberikan pertanyaan yang bagus sehingga menyebabkan Koji menemukan solusi atas permasalahannya. Demikian Bu Linda dari yang saya tangkap ini tadi ya. Untuk kegiatan kucing kali ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita bersama ya. Tetap semangat untuk terus berproses untuk menuju kebaikan. Mungkin itu dari saya selaku supervisor. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Bu Sofi. Selamat siang Bu Linda. Siang Bu Sofi.